Bismillahirrahmanirrahim di kitab Adabul Alim Al-Muta'allim halaman 12 Al-Babul Awal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi bu'ulumi fid dharaini amin. Al-Babul Awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dalam menjelaskan keutamaannya ilmu. Fadilah yakni kelebihan, keunggulan, keistimewaannya ilmu. Wal ulama, dan orang yang punya ilmu. Apa keistimewaannya ulama? Apa kelebihannya, keunggulannya? Wa fadli ta'limihi, dan keistimewaan, kelebihan atau keunggulan ta'limihi, dalam mengajarkan ilmu. Wa ta'allumihi, dan pasal menjelaskan keistimewaan atau kelebihan belajar ilmu. Jadi 4. Keistimewaannya ilmu, kemudian keistimewaannya orang yang punya ilmu, kemudian keistimewaan lagi kalau yang punya ilmu tadi mengajarkan ilmunya, kemudian keistimewaan orang-orang yang belajar ilmu. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, maka Allah mengangkat alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma, dan Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang diberi ilmu. Darajatin, yakni beberapa derajat, pada beberapa derajat. Yang beriman punya derajat, yang diberi ilmu ada derajat lebihnya. Ai wa yarfa'ul ulama minkum darajat, yakni Allah mengangkat al-ulama minkum, pada para ulama, pada orang-orang yang berilmu, minkum, di antara kalian, darajatin, beberapa derajat. Kenapa yang punya ilmu diangkat beberapa derajat? Bima jama'u minal ilmi wal amal, sebab para ulama diangkat lebih derajatnya sebab apa yang mereka kumpulkan, minal ilmi wal amal, dari ilmu dan pengamalannya. Ngumpulin ilmu itu 1 derajat, mengamalkan ilmu 1 derajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i fawqa al-mu'minin bisab'ami'ah darajah. Derajat para ulama itu di atas derajatnya orang mukmin 700 derajat. Beda 700 derajat. Ma bainad darajatain, beda antara 1 derajat dengan derajat yang lain, yakni antara 1 derajat dengan derajat berikutnya, khamsumi'at am, bedanya 500 tahun. Jadi 500 tahun kali 700, itu bedanya derajat orang yang mukmin dengan derajatnya ulama. Terus nggak kekejar.
kecuali dengan ilmu, dengan amal. Jadi rugi kalau ada orang mampu berilmu, mampu punya derajat, mampu punya kelebihan, kemudian nggak dipakai ilmunya, kemampuannya. Ya. Nah, untuk berilmu itu Allah ngasih modal semua. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Makanya disebut sama Allah, Allah menjadikan kalian bisa ngedengar, ya, bisa ngelihat dan bisa mengerti. Tapi qalilan ma tashkurun. Tapi jarang yang kalian, sedikit di antara kalian yang bersyukur, yang mau pakai kupingnya, yang mau pakai matanya, yang mau pakai pengertiannya untuk ilmu dan untuk amal tadi. Walau sekarang tinggal ngedengar bisa. Habis itu baca banyak sekarang bacaan. Tapi kok nggak dipakai, nah itu masalahnya di situ. Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Al-ayah. Allah Ta'ala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa hu. Bersaksi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia, wal malaikah, dan malaikatnya juga bersaksi, wa ulul ilm, dan orang yang berilmu. Yang bisa bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu 3. 1, Allah sendiri, yang kedua malaikatnya, yang ketiga orang yang berilmu. Artinya kalau dalam makna, ya kalau ada orang nggak berilmu ya nggak bisa la ilaha illallah. Ya, akhirnya dia mempertuhankan ke yang lain. Sampai ada imanuhum fi amplopihim segala. Sampai ada pangap, ada ini macam-macam. Ya karena yang nggak nyampe derajat ilmu tadi. Akhirnya dia mempertuhankan apa yang nggak layak dipertuhankan. Nah, ini menunjukkan fabada Allahu Ta'ala binafsih, maka Allah memulai tentang siapa yang bisa bersaksi itu adalah dirinya sendiri. Wathanna, dan menaruh nomor 2 bimalaikatihi, oleh para malaikatnya. Ya, malaikatnya Allah bisa bersyahadat benar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa tsallatsa bi ahlil ilmi, dan Allah menaruh derajat ketiga yang bisa bersyahadat, yang bisa bersaksi adalah para ahli ilmi. Wa nahika ani yakfika hasbuka, ya, cukup bagi kamu bihada, dengan derajat yang ketiga ini, syarafan, sebagai satu kemuliaan, wa fadlan, satu kelebihan, wa jalalatan, satu kemuliaan, wa nubalan, ya, satu keberakalan. Cukup bagi Anda, bagi kalian, bagi kita, ya, untuk jadi orang berilmu, karena sudah dimuliakan sedemikian rupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disejajarkan dengan para malaikatnya, ya. Nah, ini derajat orang-orang yang berilmu. Nah, berarti yang nggak berilmu ya nggak ada derajatnya. Gitu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama,
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah manusia yang paling baik. Orang yang beriman dan beramal soleh itulah manusia-manusia terbaik. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah seterusnya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada ulaika radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah, sampai dzalika liman khasyiya rabbah. Ayat yang kedua, faqtadatil ayatan, maka konsekuensi dari dua ayat tadi, annal ulama humul ladina yakhshawunallah. Konsekuensi dari dua ayat innama yakhshallah sampai innal ladina amanu sampai dzalika liman khasyya rabbah, kesimpulannya apa? Bahwa ulama itulah yang takut kepada Allah. Walladzina yakhshawunallah hum khairul bariyah. Kemudian orang-orang yang takut kepada Allah, mereka adalah manusia-manusia terbaik. Fayuntiju annal ulama hum khairul bariyah. Sehingga hasilnya, kesimpulan akhirnya, bahwa ulama itulah manusia yang terbaik. Gitu. Ya, dari dua ayat tadi, ya, bahwa ulama adalah yang takut kepada Allah, sedangkan yang takut kepada Allah manusia terbaik. Berarti kesimpulannya apa? Ulama adalah manusia-manusia yang terbaik. Jadi kalau kepingin jadi yang terbaik, kok nggak jadi ulama, ya gagal paham, gitu aja. Dia mengejar karir, mengejar ya derajat dengan selain meniti pada jalan-jalan untuk menjadi ulama, untuk berilmu dan beramal, nanti keliru, salah jalan, nggak bakal tambah mulia hidupnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan kepadanya dalam urusan agama. Harus ada fikih fid din, baru berarti orang tersebut kehendaki kebaikan sama Allah. Artinya yang nggak dikehendaki kebaikan, mau paham nggak paham ya bodoh amat. Berarti itu orang nggak dikehendaki kebaikan sama Allah. Artinya ya seluruh urusannya nggak baik, sebab dia nggak ngerti agama, nggak ngerti aturan Allah. Urusan rumah tangganya jadi nggak baik, urusan anaknya, urusan pekerjaannya, urusan apa saja jadi nggak baik ya, sebab dia nggak paham agama. Akhirnya terjerumus halal haram, nggak ngerti. Nah, ini masalah besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathul anbiya wa hasbuka bihadhi darajah majdan wa fakhra wa bihadhi rutbati syarafan wa dhikra wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warasati tilka rutbah. Rasulullah SAW bersabda, al ulama warathul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhra. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, cukup bagi kamu dengan derajat yang seperti ini, majdan wa fakhra, satu kemuliaan, satu kebanggaan yang tinggi. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikra, dan dengan
tingkatan seperti ini cukup bagi kamu satu kemuliaan wa dzikra, dan satu kenangan yang sangat luar biasa. Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah, maka jika tidak ada tingkatan melebihi tingkatan kenabian, fala syarafa fawqa syarafil warathati tilkar rutbah, maka tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan pewaris dari tingkatan tersebut. Ya, tingkatan nabi itu paling tinggi lah. Kalau pewarisnya berarti ya nggak ada lagi derajat yang melebihi tingkatan pewaris tersebut. Nah, ini penyemangat bagi kita ya, untuk mengejar derajat tingkatan-tingkatan tersebut. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wallahu a'lam.